Sekarang rezeki anak soleh walaupun lagi PPKM kita dapat kiriman dari ini loh, Binto. Apa sih ini? Ini kiriman ayam. Sebut nama aku 3 kali, Binto, Binto, Binto. Asik. Bento. Ini ayam yang di sini tulisannya makanan lezat dalam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makan semuanya. Aku lagi makan mie ayam nih guys. Lagi makan mie ayam, ini ada green tea, ini ada jahe. Dan ini ada kunyit asem. Ya, dalam semuanya, suasana PPKM. Iya, enak. Apa enaknya ya mie ayam campur kunyit asem. Ya, jadi mie ayam asem. Tetap harus mengutamakan kesehatan. Jadinya tradisional, mau tradisional mau modern semuanya untuk menjaga imunitas tubuh. Betul. Kalau kamu biasa mengkonsumsi apa? Kalau yang natural itu bisa ada madu, ada air kelapa hijau, atau jamu-jamuan seperti jahe. Ya. Ini kan Menghangatkan badan, meningkatkan imunitas. Ya, kurma juga bagus dan habatus sauda. Habatus sauda juga bagus. Itu habatus sauda itu kalau kata ininya Nabi, hadis Nabi itu habatus sauda itu menyembuhkan segala penyakit kecuali penyakit tua. Gitu. Jadi COVID pun insya Allah dengan keyakinan mudah-mudahan bisa sembuh gitu. Iya sih, habatus sauda. Betul. Ada lagi? Ya, ya. Ya udah sampai di sini aja ya. Oh enggak gitu. Enggak, belum. Kita mau ngomongin apa nih? Ya. Aku sambil makan nggak apa-apa ya? Ya, lagi masa PPKM ini kita masih stay at home, ya. Iya. Tidak kemana-mana, work from home and pray from home, gitu. Jadi kita semua melaksanakan segala sesuatunya itu di rumah. Ya kalau ada keluar sih sedikit-sedikit lah di seputaran-seputaran sini, beli makan, beli bahan pokok untuk masak dan lain-lain gitu. Tapi kita tetap menjaga supaya tidak sampai kita terpapar oleh COVID. Bosen sih bosen, boring sih boring gitu kan. Ya. Cuman ya tidak ada pilihan gitu. Kita harus melaksanakan itu agar supaya penyebaran itu dihambat. Ya. Hambat tuh sauda. Oke, jadi ini kita bahas itu lagi tuh masalah Bu Endang untuk mengingatkan saja gitu. Sebenarnya saat ini gue lagi nanganin kasus yang sangat mengiris-ngiris hati masyarakat. Ya, masih memperjuangkan seorang yang patut untuk dibantu. Karena yaitu beliau sudah usia 62 tahun. Kemudian udah tidak bisa melihat, Wanita lansia, tidak cakap untuk tua, tunanetra, berusia 62 tahun, janda, punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Ya. Dengan sadisnya gitu dizolimi lah. Dizolimi oleh tindak perbuatan terduga praktik mafia tanah. Ya. Gitu. Terduga praktik mafia tanah. Betul. Jadi kamu tuh seyakin itu ya sama proses peristiwa hukum ini? Yakin banget gitu. Karena apa yang membuat yakin dan kenapa kamu bisa yakin? gini, dalam satu tindak pidana, aku sebelum menangani satu perkara dan memutuskan untuk perkara itu diambil tuh, kita pasti melakukan gelar dulu, bedah dulu perkara itu. Jadi maksudnya kamu melakukan bedah perkara Ya, setelah bedah perkara, gelar perkara, lalu aku lakukan konsultasi. Konsultasi kepada orang-orang pakar-pakar hukum. Itu selalu aku ahli-ahli. Ahli gitu. dalam hal ini ahli pidana. Ahli pidana, benar. Aku bedah. Ahli pidana umum ya? Iya, pidana umum ya. Aku bedah dari situ. Setelah mendapatkan keyakinan dari itu, aku akan berkonsultasi dengan teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia kepolisian. Yaitu memang istilahnya anggota sendiri. Ya kepolisian lah gitu. Karena kan memang pada saat sebelum kita melakukan laporan polisi itu selalu kita bedah dulu dengan anggota kepolisian yang menerima
laporan gitu. Dan itu bisa siapa saja, bisa mungkin Dirkrim Polda, Polda Jawa Barat, atau mungkin Kapolda langsung, atau mungkin Kapolres langsung, atau mungkin Wakapolda gitu. Itu kita selalu bedah begitu dengan beliau-beliau lah yang ada di sana, senior-senior yang istilahnya orang-orang abang-abang asuh kita lah, yang istilahnya mumpuni, yang sudah berkecimpung di dunia itu gitu. Karena mereka menguasai ilmu kepolisian, ilmu penyidikan, mereka paham. Orang reserse kan rata-rata. Nah setelah kita lakukan itu, baru kita lakukan LP. Gitu. Jadi nggak main LP. Nggak main ujuk-ujuk datang langsung LP, nggak begitu. Kita ada prosesnya. Iya dong. Kalau misalnya udah harus udah jelas, baru kita melakukan tindakan ya. Betul. Makanya kita harus benar-benar matengin dulu. Ini kejadiannya benar-benar. Jadi intinya, kalau Pablo sudah melakukan LP, masuk tuh barang pasti. Rata-rata begitu. Oh, iya dong. Kalau Pablo sudah melakukan LP, berarti unsur pidananya sudah ada. Apapun ceritanya, gitu. Jamin itu bahasanya. Jamin. Waduh, gitu. serem banget. Itu bahasanya begitu. Udah jamin gitu. Unsur pidana sudah ada di dalam. Apapun ceritanya. Nah, sekarang ini dalam waktu dekat ini akan ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Jadi statusnya naik. Ya, status perkara tersebut akan naik di dalam tingkat penyidikan dalam waktu dekat. Wow, berarti Dak dikduk der. Semakin dekat ke pinggir jurang. Gitu. Nah, dan alhamdulillahnya dari keterangan yang kemarin sudah diambil dari saksi-saksi, setelah aku rangkum, aku orangnya kan kerja nggak akan berhenti sampai situ. Setelah aku rangkum semua keterangan, kita selain penyidik melakukan gelar perkara atas ranah kepolisian, aku sendiri merangkum itu keterangan para saksi, aku gelar lagi ke ahli pidana. Membuat resum lagi. Aku bikin punya resum sendiri. Gitu. Dan hasilnya juga sangat memuaskan. Sangat fantastis. Benar. Dan hukum itu, yang namanya hukum pidana, yang namanya hukum pidana itu mutlak. A ya A, B ya B, C ya C. Ya kan? Mau dia itu kuliahnya di UI, mau dia kuliahnya kayak aku di USU, atau mungkin orang lain ada yang di UGM, yang namanya hukum tetap sama. Ya kan? Penerapannya yang berbeda, metodenya yang berbeda. Tetapi ujungnya, hasilnya tetap akan sama. Itu. Nggak mungkin hasil dari gelar perkara di kepolisian, gelar perkara di aku, gelar perkara sama ahli hukum itu berbeda. Nggak ada. Itu pasti sama. Sama ya. Gitu. Itulah kelebihannya Pablo Putra Benua. Yang gitu. Jadi mutlak. Nah tinggal kepada terduga pelaku, saudara BL, ya, berdoalah. Berdoa minta perlindungan sama Tuhan. Ya kan? Mungkin Anda bisa dilindungi atau apapun itu bentuknya, silakan. Iya. Yang pasti ini barang udah cakep, udah cantik. Kalau di Islam kan Allah itu nggak akan mengubah satu kaum kalau kita nggak berubah. Betul. Gitu. Jadi semuanya tergantung kepada diri masing-masing. Betul. Mau dibawa kemana kah ini? Gitu. Kembali lagi. Kalau misalnya kita berdoa, tapi tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, betul. Nggak akan kejadian juga. Gitu. Betul. Jadi harus harmoni ya antara yang dikatakan, yang dilakukan, sama yang didoakan. Betul. Itu memang harus sejalan gitu. Kembali lagi, ini saran ya. Kalau gua nih orang yang, ingat ya, kembali lagi gua bukan membela personal, tapi membela kepentingan hukum daripada klien. Betul. Jadi karena membela kepentingan hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Kita juga tidak akan menghilangkan hak daripada orang yang kita laporkan. Ketika dia sudah menjadi tersangka pun, atau mungkin dia masuk pun nantinya ditahan oleh pihak polisian juga, kita tidak akan menghilangkan hak itu karena kita nggak punya hak untuk itu. Kita harus menjadi salah satu orang yang bisa menegakkan keadilan gitu kan. Itu tugas daripada seorang lawyer. Maka gue akan kasih beberapa tips, saran. Yang pertama adalah mulai
cari lawyer yang punya kualitas. Ini gue ulangi lagi kalimat gue. Mulai cari lawyer yang punya kualitas. Kenapa? Karena gue nggak ngomong kalau lawyer dia sekarang itu tidak berkualitas. Gue nggak ngomong begitu. Karena seorang BL dalam keadaan yang menurut gua permasalahan hukum ini sangat kritis sekali. Iya. Ya. Sangat kronis dan sangat kronis. akut dan sangat sekarat. Membutuhkan seorang lawyer yang memiliki pengetahuan yang bagus, baik, kayak gitu, dan memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Itu. Jadi itu dulu saran pertama gua. Saran kedua gua adalah kepada saudara BL, mulai Anda kumpulin berkas-berkas, karena pada saat Anda datang nanti, Anda diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Yang ketiga, berkasnya jangan nggak real ya, nggak harus real ya. Harus real, Harus kan, real ya. ya. Harus yang real, jangan fakta-fakta hukum jangan yang kwitansi kosong disuruh orang tanda tangan terus itu yang dibawa, itu yang lucu nanti. Karena sudah jelas itu keterangannya ada di dalam, kan begitu. Justru itu bisa menjerat dia dengan pasal yang baru kalau seandainya ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, kan begitu. Oke, selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat cerita. Kronologi, membuat cerita. Itu penting tuh. Kamu baik banget sih ngasih tahu. Iya, harus. Kita penegak hukum nih, membuat cerita atau kronologi yang menurut dia, menurut imajinasi dia atau menurut halusinasi dia itu benar. Kayak gitu. Meskipun itu faktanya tidak benar pun, tapi lu harus coba, lu harus bikin. Ngerti nggak? Ya kan? Tapi berarti kalau gitu nggak sesuai fakta dong. Ya nggak apa-apa, itu kan hak seorang terlapor. Bahkan seorang tersangka pun diberikan hak namanya hak ingkar gitu. Hak untuk berbohong. Oh, jadi boleh ya? Boleh. Berbohong gitu. Iya, itu pun kalau dia sudah tersangka. Tapi kalau belum tersangka, seorang terlapor ya boleh juga. Itu hak kan gitu. Bikin kronologinya. Ya kan? Tujuannya supaya lebih cepat prosesnya, itu aja sih. Gitu. Jadi penting sebenarnya membuat itu. Kalau gue tipikal orang yang udah gue bilang, gue tuh fair, gue menegakkan keadilan gitu. Apa yang hak, apa yang batil itu kita akan pilah-pilah begitu. Iya. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita, itu kita tetap akan Barang siapa. Gue tuh orangnya begitu, tenang, slow, gue tuh orangnya santai. Cuman poin dari yang gue kasih tadi itu yang paling harus dilaksanakan adalah yang pertama, mencari lawyer yang berkualitas. Oh, jadi kamu lebih mencari lawyer? Oh iya, cari lawyer berarti berkualitas. Nggak ada damai nih. Gini, tahu nggak kenapa aku menyarankan dia mencari lawyer yang berkualitas? Kenapa? Karena menurut aku, apa yang dia lakukan sekarang, apa yang dia pergerakan dia, nampaknya tidak ada ke arah itu ya? Kayaknya nggak ada lawyer dia, kayak nggak punya lawyer. Gitu. Nggak tahu ya apakah dia sekarang punya lawyer apa nggak tahu. Apakah dia ada tapi lawyer? Kan tergantung tujuannya dia, dia mau apa. Apakah dia ada lawyer tapi lawyernya, gue nggak tahu ya. Gue nggak mengatakan bahwa lawyernya tidak berkualitas, tidak. Tapi gue cuma ingin sampaikan bahwa saran gue adalah sekarang mencari lawyer yang berkualitas. Kalaupun seandainya Anda, ini kalaupun ya seandainya ya, Anda sudah terlanjur punya lawyer, ayo mulai merenung. Lawyer gue berkualitas nggak ya? Kayak gitu kan. Mulai berpikir jernih. Berpikir jernih gitu. Lawyer tuh jangan banyak ngomong. Nih kan? Lawyer tuh jangan nyap-nyap-nyap. Jangan gayanya selangit. Tuh nggak penting bagi gue tuh kalau kayak gitu. Cari lawyer yang slow. Yang bener itu klien yang mengikuti lawyer apa yang mengikuti klien? Gini, di dalam keadaan kritis, iya kan? Seorang klien harus juga bisa memilih lawyer mana yang layak untuk mendampingi dia gitu, mengawal proses hukum dalam itu. Keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Itu dia harus tahu itu. Pinter-pinterlah menyelamatkan diri. Iya. Jadi ada lawyer yang memang untuk misalnya pemeriksaan, ada lawyer yang memang untuk bernegosiasi gitu ya. Betul sekali. Ada lawyer yang memang untuk fight.
Jadi ada tujuannya ya, makanya ini tujuannya mau apa dulu. Ada lawyer juga yang tukang nipuin orang mulu. Wah, ada. Ada ya lawyer yang mencari keuntungan sendiri. Mencari keuntungan sendiri, ada. Ya kita nggak ngomong, sekali lagi ya, gue jelaskan di sini bahwa kita tidak menjudge lawyer Anda, saudara BL ya. Kita tidak mengatakan bahwa lawyer Anda itu seperti apa. Karena kami kita juga tidak mengetahui lawyer Anda itu siapa sebenarnya. Ya betul. Gitu. Kita hanya menebak-nebak karena tidak ada info ya. Betul. Dari sampai saat ini yang official tuh siapa gitu. Jadi ya kita tidak menunjuk satu orang, tapi ya jangan-jangan gitu. Ya, kita nggak ngomong jangan-jangan juga, biarin aja. Yang pasti gue cuma kasih dia saran, hati-hati dalam memilih lawyer. Ada lawyer tuh banyak sifat-sifatnya gitu. Tapi hari ini, lu cari di pengadilan manapun, dicari di kepolisian manapun, tak ada perkara Pablo yang tak beres. Ya kan? Tak pernah Pablo tuh di pengadilan manapun boleh cek itu. Yang adanya istilah kata kalah tuh apa? Nggak belum pernah tuh. Kita tuh masih bingung tuh. Kalah tuh gimana sih? Gue pengen rasain sebenarnya itu. Jarang juga lawyer yang kayak kamu ya. Iya, hari ini gue pengen sampaikan tuh. Gue hari ini pengen katakan, ya gue bukan mengungkapkan sombong gitu ya. Tapi boleh aja, gue kan boleh menyombongkan kualitas gitu ya. Itu hak masing-masing orang. Cari di pengadilan manapun, gue sering sidang di Cibinong, gue sering sidang di Jaksel, gue sering sidang di Jakarta Utara, Pusat, Barat. Coba cari di situ. Pablo pernah kalah nggak? Nah, udah gitu aja. Track record. Iya. Kalau ada satu kali Pablo kalah tuh, aduh, gue bilangin silakanlah umbar di media tuh. Itu poinnya. Berarti itu ya ukuran seorang lawyer itu kualitas apa enggaknya ya kita bisa lihat di. Gue nggak ngomong kalau gue tuh berkualitas, tapi mungkin aja lawyer lain ada yang juga sama kayak gue nggak pernah kalah gitu. Misalnya kan gitu, kita nggak tahu. Gue nggak ngomong begitu. Dalam persidangan gitu ya. Ya, cuman gue pengen saudara BL ini dalam mencari lawyer ada role modelnya yang kayak Pablo lah pokoknya gitu. Kayak gitu. Itu sih ceritanya. Jadi kita boleh uji lah, boleh coba lah. Kayak gitu. Gue mah nyantai. Dan oh ya, ada dapat kabar yang ini sih dari kemarin dari temen. Ada yang ngomongin, "Bos, itu saudara BL." Gitu kan, si BL nih katanya. Dia katanya udah ancer-ancer mau koordinasi dengan pihak polisian. Dia ada backing powder apa baking soda? Ada yang ngomong begitu. Mudah-mudahan ya. Ini satu ya. Mudah-mudahan itu berhasil. Mudah-mudahan caranya dia itu benar. Ya gitu. Tapi setahu gua sekarang kalau ada pun backingnya gitu ya, pada saat dia berurusan dengan Pablo, gue yakin backingnya juga mikir-mikir untuk membantu. Kenapa? Ini kita bicara karir, bos. Ini kita bicara karir. Bicara karir si backing tersebut tuh. Ya, dan mudah-mudahan saudara BL mampu menutupi itu dari Pablo. Saudara BL mampu menutupi nama backingnya dari Pablo. Siapa? Backingnya siapa? Nah, mudah-mudahan. Tapi yang biasa-biasanya sih orang nggak bisa nutupin dari Pablo. Tembus aja itu ke telinga aku tuh. Tahu aja aku siapa itu. Dan tahu nggak apa yang terjadi kalau seandainya itu terjadi? Apa yang terjadi tahu nggak tuh? Gua sebut nama orangnya itu, oknumnya itu. Iya. Gua sebut, gua bikin di media tuh. Nah, poinnya. Jadi jangan gara-gara Anda sendiri karir orang tuh urusan jadi panjang. Ya tapi mudah-mudahan informasi yang gua dengar juga salah. Iya. Kan gitu. Masih selenting ya. Ya, tapi kalau emang benar bisa ya silakan, nggak apa-apa. Tapi yang pasti polisi sekarang bekerja dengan yang profesional, iya, terpercaya. Tapi sih, kenapa nggak diselesain aja sih? Kenapa harus repot-repot cari backing? Ngapain sih kita berharap dia untuk menyelesaikan? Ya kalau aku jadi dia sih, gitu ya. Daripada repot, pusing. Kalau gue tipikalnya sih begitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan, kalaupun ada orang yang mau coba-coba bantu, oknum yang mau bantu dia dengan ini, ya silakan. Pintar-pintarlah menyembunyikan nama Anda dari saya. Siapapun Anda, jenderal pun Anda, tak peduli saya. Kan begitu, ya kan? Kan di mata hukum nggak boleh. Ya, equality before the law. Semua orang punya status yang sama. Betul. Bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi intinya sih gitu.
Ya mudah-mudahan saudara BL menemukan jalan yang terbaik. Kayak gitu. Oke, lalu kalaupun kita bicara backing dan sebagainya, itu kan hanya informasi dari wartawan, dari teman-teman, dari ini. Kalau gua ya tetap aja nggak percaya. Kenapa? Katanya sih ya, itu ada yang ngomong tuh saudaranya BL, kan gitu. Ada yang ngomong backingnya itu datang dari lawyernya. Itu apalagi itu yang makin bikin gua nggak percaya tuh. Ya kan? Kalau misalnya nih ada lawyer yang gitu menawarkan saudara BL, udah koordinasi aja, gue punya link ke sini, gue punya temen ini, itu bullshit. Itu yang gue nggak percaya tuh. Itu yang bikin aku nggak percaya tuh. Ya mudah-mudahan itu saudaranya, gitu aja. Tapi kalau udah bicara lawyer, ya oh Tuhan, mimpi kali dia tuh apa? Jangan sampai ketemu lawyer yang punya impian gede, pengen bergaul sama petinggi, tapi ngomong kosong, bullshit. Gue cuma ngomong itu aja, ini kan? Gue yakin nih, BL setiap nonton video kita tuh gemetar. Ya. Apalagi ya informasi. Tapi jarang-jarang loh, ketemu lawan kayak gue tuh jarang-jarang loh. Baik ya sebenarnya kamu ya. Aku menjelaskan dan memberi saran ya, iya, sebenarnya ya. Hati-hati, jangan sampai aku cuma takut dia tuh habis uang untuk lawyer. Iya. Gitu. Kalau daripada habis uang untuk lawyer, Jujur ya, gue udah tahu lawyernya dia siapa. Mendingan diinin aja, dikembalikan aja haknya Bunda. Jujur ya sayang, aku udah tahu lawyernya dia siapa. Bu Haji. Aku udah tahu lawyernya dia siapa. Udah tahu? Ada kemarin seseorang yang mengaku lawyernya dia, berinisial W, hubungin. Ngomong mau ngajak damai lah intinya lah. Gitu. Mau duduk bareng, mau ngajak damai lah. Ya kalau aku mah selalu aja. Mau damai bukan hubungin gua kali tempatnya. Ya kan? Ngapain hubungin gua? Mau damai, banyak orang yang harus bisa dia hubungin. Dia bisa hubungin notaris. Kan gitu. Tapi sekarang dia nggak ada upaya untuk itu juga, dia nggak ada. Iya, makanya aku bilang apa yang dia inginkan sama apa yang dia jalankan tidak sesuai. Betul. Tidak harmoni. Jadi ya berarti dia memang mungkin lanjut gitu. Iya. Kalau gue jadi lawyer, klien gue pengen berdamai, gue akan kejar tuh. Karena klien gue bilang ini gimana, gue akan kejar gimana caranya tuh untuk damai. Iya. Lawyernya juga kagak ada. Intinya begini. Ini ya saudara BL ya. Gua nggak tahu nih, saudara W ini lawyer Anda atau bukan. Tapi ada seseorang yang menelpon gua yang mengaku saudara W mengatakan bahwa lawyer kuasa daripada si saudara WL mau ngajak damai dan sebagainya. Gua nggak tahu. Tapi tidak ada reaksi. Ya kan, katanya mau ngajak ketemu ya. Kita undang, silakan kalau mau datang kantor kita. Tapi itu menghilang. Betul. Nggak ada Habis itu kabar. menghilang. Ghosting. Jadi apa sih maunya gitu kan? Kalau gua cuma mau kasih tahu ya, gua nggak penting mau damai mau enggak, gua nggak penting. Yang gua penting cuma satu, itu rumah bisa kembali ke Bu Endang, apapun caranya. Iya. Kepada pemilik sesungguhnya. Betul, apapun caranya. Gua tahu itu apapun caranya. Bayangkan kalau gua udah ngomong apapun caranya, gila itu. Berarti apapun akan gua tempuh gitu. Jadi gua nggak tahu gitu loh. Ini sekarang si W ini, saudara W, rekan lawyer lah ya intinya, yang mencoba hubungin gua ini apakah benar kuasanya apa enggak, gua nggak tahu. Ya begitu. Lalu ghosting, hilang. Nggak ada kabar, nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa. Apakah gua berharap? Enggak. Sebenarnya kita nggak berharap. Gue cuman hanya ingin memberitahu, jangan sampai Anda memerintahkan lawyer Anda meminta lawyer Anda untuk melakukan hal itu. Ya kan? Tapi lawyer Anda ngomong ke Anda bahwa oh sudah saya lakukan. Malah ngomongnya seolah-olah Pablonya yang nggak mau, Pablonya nggak mau ketemu sama saya. Mana tahu dia ngomong gitu kan? Katanya di reject, boro-boro. Ya kan, kalau dia seandainya ngomong begitu ya silakan. Jadi coba dicek and recheck kembali. Jadi artinya kalau sempat sudah seperti itu, berarti Anda sudah tahu dong bahwa perintah Anda tak didengar. Jangan, gue cuman ngeri-ngeri sedap lah, kasihan lah Anda lah. Gue habis duit ke lawyer tapi nggak jelas gitu. Gue nggak akan mencampuri ranah itu karena itu adalah lawyer yang Anda tunjuk ya. Apakah W itu terhitung lawyer yang berkualitas apa enggak, gue nggak kenal. Tapi seumur-umur gue jadi lawyer, gue belum pernah beracara berhadapan dengan yang namanya W tadi.
Bahkan ada lagi yang kalimat-kalimat bahwa ada lawyer yang namanya R. Itu adalah lawyernya juga. Yang mana antara W dan R kita juga nggak tahu mana lawyernya. Tapi yang pasti kalau kita bicara berkualitas apa tidak, yang pasti gue cuma mau sampaikan begini. Gue seumur umur beracara gue belum pernah berhadapan dengan mereka. Gitu. Gue belum pernah beracara berhadapan dengan mereka, belum ada. Tapi kalau gue ngomong, lawyer kenal Pablo apa tidak? Hampir seluruh lawyer di Indonesia kenal Pablo. Udah poinnya itu aja. Intinya masalah kualitas kita nggak komentari ya sayang ya. Kita nggak mau mengomentari kualitas orang, itu masing-masing. Karena kita di dalam advokat juga mengatur itu, di dalam undang-undang advokat, di dalam kode etik organisasi saya juga, kita tidak boleh sembarangan istilahnya menjatuhkan kualitas lawyer lain secara pribadi, itu kita nggak boleh. Itu kita menjaga banget itu. Saya hanya ingin sampaikan bahwa sebenarnya banyak oknum lawyer sih, kuncinya itu aja. Bahwa banyak oknum lawyer yang memang udah tidak berkualitas, misalnya cuma bluffing, ngomong gede, itu banyak itu. Tapi apakah lawyer yang dipilih oleh saudara BL ini seperti itu atau enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, kita nggak tahu sama sekali. Dan nggak mau tahu juga, nggak penting. Kalau masalah nama mah, otomatis nama gue lebih gede kok daripada lawyer dia yang sekarang. Ya udah dipikirkanlah lebih jernih lagi. Jangan sampai salah melangkah ya nggak? Yoi, gitu. Semangat. Cukup sekian ya video kali ini. Pokoknya update-nya kayak gitu. Insya Allah minggu-minggu ini akan ada kabar. Akan ada kejutan. Baik. Kejutan. Kabar baik dan yang mengejutkan. Gitu. Pokoknya daya kejut setiap harinya. Salam Heo. Selamat makan. Semoga bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Bye-bye.